Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my channel. Aduh, gue kangen banget. Gue mau menyapa kawan-kawan gue yang udah dukung channel gue, yang udah setia nonton video gue. Thank you banget kawan-kawan. Jadi kemarin gue dapat pertanyaan begini, Bang, laporan polisi tuh bisa dicabut apa enggak sih, Bang? Terus kalau cabut laporan polisi tuh caranya gimana, Bang? Terus kalau cabut laporan polisi tuh bayar apa enggak? Nah, tuh, bayar apa enggak? Jadi begini, untuk melakukan pencabutan laporan kepolisian ya, itu tergantung kemahiran masing-masing pengacaranya. Tapi yang jelas waktu Anda melakukan laporan polisi, sudah pasti ada suatu tindak pidana yang terjadi. Nah, laporan polisi itu akan diproses berdasarkan delik-deliknya nih. Deliknya masuk delik mana nih? Ada delik aduan, ada juga delik biasa. Kalau delik aduan, ini bisa dicabut, bro. Bisa dicabut. Delik aduan jadi gimana sih, Bang? Kalau delik aduan itu contohnya? Jadi dalam delik aduan, suatu perkara hanya dapat diproses dengan persetujuan si korban atau orang yang melaporkan. Jadi ini pasti penyidik akan tanya, ini akan mau dilanjut apa enggak nih laporannya nih. Atau bahkan waktu dalam mulai persidangan pun akan ditanya, apakah akan dilanjut perkaranya ataukah tidak, gitu kira-kira ya. Dan jangka waktu untuk melakukan pencabutan laporan itu sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP, 3 bulan semenjak Anda melakukan laporan. Jadi waktu Anda buat laporan itu masih punya jangka waktu 3 bulan ke depan untuk mencabut laporan atau melanjutkan laporan tersebut. Jadi adapun pasal-pasal terkait dengan delik aduan antara lain tuh kayak pasal pencemaran nama baik, terus fitnah, terus kayak kalau pencurian tuh pencurian yang terjadi dalam keluarga, itu pasal 367. Atau kayak pasal tentang perzinahan gitu. Nah, itu masuknya delik aduan. Jadi si korban bisa melakukan pencabutan laporan. Nah, tapi kalau delik biasa itu tidak dapat dilakukan pencabutan laporan. Biasa seperti itu. Tapi dalam prakteknya sih ya tergantung takat pikinya nih pengacaranya, bisa nggak menggiring suatu tindak pidana dari delik aduan ke delik biasa, atau gimana cara melakukan mediasinya dan lain-lain ya. Tetapi jika dijelaskan berdasarkan keilmuan, suatu tindak pidana yang termasuk dalam delik biasa itu tidak bisa dicabut laporannya. Jadi delik biasa itu apa sih? Jadi delik biasa itu kayak suatu perkara yang tanpa persetujuan si korban atau pelapor, itu perkara itu tetap harus dilanjutkan. Jadi walaupun sudah terjadi perdamaian, proses hukumnya harus tetap dijalankan. Jadi pasal-pasal yang termasuk dalam delik biasa itu kayak pasal pencurian, lalu pasal penggelapan, lalu kayak pasal juga kayak pasal pembunuhan. Nah, itu tidak dapat dilakukan pencabutan laporan. Tapi faktanya sih ya kira-kira begitulah. Lalu kalau melakukan pencabutan laporan bayar apa enggak sih, Bang? Nah, ini nih dilema saya jawabnya nih. Kalau menurut ilmu yang ada di buku sih enggak bayar. Tapi nyatanya coba praktisi coba mana suaranya. Cuman waktu Anda berpraktek, nanti Anda akan mengetahui sendiri di lapangannya seperti apa. Kalau bicara ini oknum, Bang, kalau begini. Ya oknum memang. Tapi ya memang oknum. Ya udah, jangan dikomentari terlalu jauh yang itu. Nah, itu sebenarnya yang jadi biaya hidup tinggi tuh waktu kita membiasakan melakukan suap itu loh. Tapi, Bang, kalau nggak begitu nggak jalan, Bang. Gimana, Bang? Jadi ya udah, dilema lah lo. Jadi memang kita tuh sebagai praktisi juga harus membiasakan diri untuk bekerja secara jujur, menghindari biaya hidup tinggi ya, kayak gitu ya. Kan kasihan juga klien kita kan udah dalam kesulitan, masih aja dimanfaatkan kesulitannya itu untuk kita mendapatkan sesuatu.
Kadang-kadang juga jangan salah nih, mungkin kepolisinya nggak bayar tapi pengacaranya juga taka-tiki nih, nakal juga nih, bilangnya buat ngasih polisi, buat ini, buat itu. Ada juga begitu. Kadang juga ada penyidiknya memang faktanya kalau menurut keilmuan, ilmu yang ada di buku tuh nggak bayar. Tapi kalau nggak bayar nanti dilama-lamain. Mungkin nggak begitu ya, mungkin aja. Ada aja oknum-oknum seperti itu. Terus ada nggak bang yang beneran nggak bayar? Ya ada aja. Tapi kan biasanya waktu kayak nggak usah pada munafik lah ya, kayak pasal 310 tuh pencemaran nama baik nih misalnya, atau pasal 311 fitnah ya. Biasa tuh waktu terjadi perdamaian tuh ada sesuatu. Ada nggak sih bang yang benar-benar memaafkan gitu dari pasal 310 atau 311? Ya ada aja. Mungkin keluarganya datang ke korban, memohon maaf dengan sangat, memperlihatkan ketulusan, memperlihatkan bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana dan menyesal hingga dimaafkan, ya sah-sah aja. Ada nggak bang kayak gitu? Ada, banyak. Terus ada nggak bang yang mintain duit dari terlapor? Ada aja. Jadi makanya tadi saya bilang, dalam hukum terlalu banyak ilmu yang tidak ditulis di buku. Kira-kira begitu. Oke, sekian dulu pembahasan gua kali ini. Kalau ada tanya-tanya silahkan isi kolom komentar. Kalau video gue bermanfaat dan kalau lu setuju dengan apa yang ada dalam video ini, lu boleh like, lu boleh share ke kawan-kawan lu. Jangan lupa dukung channelnya. Oke, gua Bramanti. Bye-bye.